Untuk tugas DPRD sebenarnya tupoksinya ya 3 tadi. Tetapi memang ada yang tidak dalam tugas itu, tapi menjadi bagian dari keseharian DPRD, yaitu yang paling banyak diharapkan oleh masyarakat, yaitu advokasi. Jadi di sini kan kita sebagai penjembatan antara masyarakat dengan pemerintah, karena kita memerlukan perwakilan. Karena kita merupakan perwakilan, maka kita diharapkan masyarakat bisa menjembatani untuk kepentingan masyarakat. Yaitu yang saya yakin tidak dalam catatan tapi dikerjakan oleh hampir semua anggota dewan, yaitu fungsi advokasi. Ya macam-macam Mas, biasanya ada bab sekolah, jalan, kemudian pekerjaan dan sebagainya. Salah satu juga bab tempat tinggal misalnya. Ada juga ini orang-orang yang menghuni di wilayah rumah yang tidak layak. Bahkan saya pernah lihat rumah sampai atapnya ambruk juga, saya pernah lihat ada kejadian semacam itu. Nah ini kan kita bagian dari perwakilan itu yang harus bisa menyampaikan, sedangkan mereka mau bangun tidak punya dana, terus pemerintah juga ada nggak penganggaran untuk itu, kan masih harus diperjuangkan. Ini ada kejadian menarik Mas. Jadi memang kondisi masyarakat ya yang macam-macam. Satu ketika ada Pak RW. Pak RW ini dapat keluhan dari masyarakatnya ada 3 rumah yang tidak layak dan harus dibongkar. Sedangkan kita di Dewan kan sudah tahu tentang penganggaran dan sebagainya dari perencanaan di kota itu tidak ada bedah rumah. Tapi ini kalau tidak dipugar rumah ini mengkhawatirkan bagi penghuninya. Bahkan ada yang tidak layak itu orang yang sampai mandi aja harus nuntut ke musola, kemudian rumahnya bocor-bocor, kamar mandi tidak bisa dipakai, sumurnya juga demikian. Akhirnya mengeluh pada kita karena dianggap Dewan ini sebagai bagian dari yang bisa menyampaikan ke pemerintah, tapi saya mau ke pemerintah juga ada kegiatan semacam itu, dan kita tidak tahu perencanaan tahun berikutnya ada atau tidak, kita juga tidak tahu. Tapi ini kalau tidak segera diselesaikan jadi masalah. Nah, maka pada saat itu saya diundang untuk rapat antara RT dan RW setempat untuk menyelesaikan ada 3 rumah yang tidak layak ini. Ya. Di daerah Ardosari, ya, di daerah Ardosari. Hasil rapatnya apa? Jadi hasil rapatnya gini, mereka kan semua mengeluh, ya waduh lah. Akhirnya saya sampaikan, Pak, kalau sampean mengeluh semua ini, ya, maka mungkin yang punya rumah enggak, meskipun sudah dibangunin tapi enggak senang, karena apa? Yang membangunkan sambil mengeluh. Maka saya sampaikan, jenengan harus bergembira karena ini ada program kebaikan dan kita akan menjalankan kebaikan. Orang yang menjalankan kebaikan itu harus pada posisi dia bergembira. Nah, saya sampaikan itu. Gini aja, kita canangkan aja Pak, kita punya budaya yang bagus, yang mungkin kita sering pakai apa enggak, yaitu budaya gotong royong. Saya sampaikan ini budaya gotong royong yang milik kita sendiri, mungkin di bangsa lain ada atau tidak kita tidak tahu, yang jelas ini punya negara, punya kita budaya ini. Nah, akhirnya saya kasihlah nama program Sayang Tetangga. Dan yang dikerjakan adalah memperbaiki rumah tetangganya, sehingga ada rasanya Mas, antara kita itu punya tetangga atau tidak punya tetangga itu ada rasanya. Kalau misalnya orang yang rumahnya reot tadi kan dia berpikir, adakah saya punya tetangga, saya reot dan tidak bisa mandi di rumah, tidur bocor-bocor, kok nggak ada yang ngereken. Sedangkan tetangganya yang lain juga begitu, kalau saya ngereken berapa biaya bikin rumah semacam itu. Maka saya canangkan program Sayang Tetangga ini dengan nilai-nilai gotong royong. Saya sampaikan ini adalah produk kebaikan, sehingga Pak RT, Pak RW harus jadi bintang iklan atas produk ini. Nah, saya sampaikan, coba cek produk-produk bintang iklan, mereka bergembira, menarik dan lain sebagainya, karena ini program kebaikan. Karena mereka bergembira dan menarik, dianggap produk ini bagus, maka berdoyong-doyong banyak yang ikut. Nah, sekarang coba kita yang hadir di sini sebagai pemicu dulu, kita kumpulkan dana yang ada, saya juga ikut.
akhirnya dalam satu pertemuan itu kita sebenarnya dapat sekitar 2 juta. Padahal kebutuhan itu ya masih jauh sekali. Tapi ini sudah kita mulai. Berikutnya Pak RT, Pak RW jadi bintang iklan untuk ke seluruh warganya. Saya hitung-hitung tidak berat, sekitar mungkin 1 KK itu secara habis 200 saja sudah selesai 3 rumah ini. Saya hitung jumlah rumah dan sebagainya. Tapi harus ada yang bergerak. Akhirnya mereka bergerak. 2 pekan berikutnya saya cek ke lapangan. Ternyata 1 rumah sudah jadi dengan program sayang tetangga ini. Saya tanyakan Pak RT, habis berapa Pak RT 1 rumah ini? Ya sekitar 30 jutaan. Memang rumahnya jadi layak. Kamar mandinya sudah bisa dipakai, sumurnya sudah ada pompanya, terus atap-atap rumah juga sudah bagus. Nah ini sudah layak pakai, itu sekitar 31 rumah. Nah, itu kalau orang sendirian kan berat. Tapi dengan program sayang tetangga ini, dengan landasan gotong royong, ternyata kita bisa menyenangkan tetangga tanpa kita itu berat gitu. Ya, karena dipikul bersama. Jadi akhirnya alhamdulillah itu 3 rumah itu selesai dengan program gotong royong. Pak, itu kan tanpa APBD sama sekali. Tanpa APBD, karena memang itu saya mencobakan pilot project. Bagi saya ini ada pilot project untuk nilai gotong royong kalau diaplikasikan seperti apa sih. Ternyata seperti itu yang terjadi. Dan sekarang sudah, kalau tidak salah infonya sudah ada 5 rumah yang sudah dibedah dengan nilai gotong royong ini. Jadi ini ya, kita enggak ada pikiran autokritik sih kemarin tuh. Kita cuma ingin menyelamatkan tetangga kita. Jadi bagaimana malunya kita, manakala malam-malam tetangga kita tidur, tahu-tahu belanjanya jatuh dan menimpa beliau sehingga terjadi keadaan yang fatal. Itu kan malu tetangganya ini. Nah, pikiran kita di situ fokusnya. Dan ternyata kita punya budaya-budaya yang bisa kita kerjakan. Saya sebagai anggota dewan ikut memicu itu karena ini program kebaikan ya. Saya picu, saya sampaikan dan saya kontrol terus, dan alhamdulillah berjalan dengan baik sehingga yang target awal 3 rumah bisa diselesaikan. Nah, untuk yang ini memang saya pilot project ya, untuk bahwasanya kita punya ini dan bisa di copy paste untuk daerah-daerah yang lain. Ini satu proyek penuh. Tapi kalau ada keterlibatan pemerintah juga cukup bagus lagi, sehingga memungkinkan. Jadi katakan pemerintah dengan pagu terbatas sehingga tidak mampu menyelesaikan satu bedah rumah dengan kondisi normal, sehingga dengan semangat gotong royong tetangga kan lebih ringan lagi. Wong tadi totalitas 100% dari masyarakat aja bisa, apalagi ini ada bantuan sebagian dari pemerintah, maka saya yakin akan lebih bagus lagi hasilnya. Saya lihat ini kita bagian peluru, Mas. Peluru itu misiu ada dalam peluru itu, cuma butuh pelatuk sehingga peluru itu tidak ledakan dan dia akan melesat jauh. Demikian juga di masyarakat itu ada energi kok, ada energi besar. Tapi kadang-kadang butuh pemicu. Siapa pemicunya? Ya sama dengan kemarin. Ini rumah mau dibedah. Di masyarakat itu ada dana-dana itu, tapi tidak banyak. Tapi itu kalau ada pemicunya, maka itu terkumpul menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Nah, ini kita hadir sebagai pemicu di agenda itu. Ya alhamdulillah akhirnya bisa terselesaikan dengan baik untuk satu proses bedah rumah yang dilakukan masyarakat dengan gotong royong dengan judul Sayang Tetangga. Jadi ini itu juga sebenarnya kita bisa alihkan tidak hanya rumah sebenarnya. Jadi kita bisa alihkan ke yang lain, misalnya kita di cadangan air tanah kita yang minim karena hutan-hutan sudah mulai ditebangi, kemudian juga sawah-sawah sudah mulai habis, sehingga setiap air hujan kan ke sungai. Nah harapan saya itu ke depan tuh air hujan jangan ke sungai dulu, mampirlah ke sumur-sumur resapan. Nah ini kalau gotong royong ini diarahkan kepada pembuatan sumur-sumur resapan di setiap rumah warga, sehingga dari gendeng masuk sumur dulu, dari gendeng masuk sumur,
sehingga dengan demikian air tanah kita sehat. Kalau semua air hujan itu ke sungai, maka nanti pada saat musim kemarau kita tidak punya cadangan air tanah dengan baik. Nah, maka kita ke depan kita upayakan. Nah, ini bagaimana menjadi nilai gotong royong yang itu perlu kita sosialisasi. Apalagi tambahkan pemerintah juga punya program itu kan lebih kuat lagi. Ibaratnya kita punya danau yang besar tanpa kelihatan ada danau. Kalau setiap rumah sekian kubik, setiap rumah ada itu kan kita punya cadangan air yang bagus. Dan ini kebutuhan kita masa depan, bukan sekarang. Jadi gotong royong itu kita kerjakan untuk menopang juga kegiatan pemerintah untuk bisa lebih dipercepat. Atau kita melakukan hal-hal yang belum direncanakan di anggaran pemerintah tapi dalam kondisi mendesak, sehingga itu menjadi kebutuhan masyarakat yang harus diselesaikan. Nah, sehingga kombinasi-kombinasi ini itu menjadi penting di tengah-tengah masyarakat, karena bangsa kita dari dulu kan kemerdekaan itu juga dari hasil gotong royong. Dari perang gotong royong ada yang naruh ketela pohon, ada yang ke ubi rambat itu, ada yang naruh minuman di dalam pagar-pagarnya itu untuk pejuang agar bisa melanjutkan perjuangannya. Nah, negara ini kita peroleh dengan cara gotong royong. Itu kita bisa menghasilkan negara. Nah, ini kita gotong royong untuk saling memakmurkan antara anak-anak bangsa ini, dan juga di situ akan terlibat interaksi antar tetangga dengan bagus, sehingga dan inilah milik kita. Karena apa? Ini gotong royong bisa menyelamatkan bangsa. Jadi untuk program Sayang Tangga ini saya yakin tinggal tipe-tipe yang dikerjakan saja. Kalau ini program yang bagus ya diteruskan juga tidak apa-apa sampai kapanpun, kan kita sering menyayangi tetangga. Coba kita cek ya kondisi pandemi. Di luar negeri semua dana yang dibutuhkan pandemi ada dari negara. Orang tidak boleh keluar rumah, dibiayai negara sehingga dia nyaman di rumah. Tapi di kita orang disuruh ke rumah, siapa biayai? Siapa? Tetangganya. Dan sehingga kas negara kita lebih aman dari negara lain. Karena apa? Karena kita memiliki budaya-budaya itu, dan ini menyelamatkan kan. Nah, ini kalau kita tidak lakukan terus untuk sosialisasi untuk mengerjakan dengan baik, eman-eman, ini kekuatannya besar yang bisa menyelamatkan bangsa ini.